Baik, saya akan mengundang seorang bintang tamu lagi. Ini adalah seorang pengusaha yang mana dia pernah di PHK di tahun 97, tapi saat ini dia memiliki lebih dari 50.000 karyawan. Ya, langsung ini adalah Sandiaga Uno. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Felix, thank you. Hai. Halo, selamat Apa malam kabar? Pak. Silakan. Jadi inti dari ceritanya adalah kalau Anda mau sukses, Anda harus di PHK dulu. Enggak gitu, Mas. Kebetulan waktu itu di PHK terus tiba-tiba sekarang jadi sukses. Oh iya kan? Nanti tiba-tiba karyawan, Pak, PHK saya, Pak, saya mau sukses. Terus marah tapi situ ya. Oke, tapi boleh diceritain pada saat itu gimana ceritanya? Iya, jadi waktu tahun 97 kan ada krisis maha hebat dan saya waktu itu karyawan merasa bahwa udah ada di comfort zone lah sebagai karyawan. Tiba-tiba dapat surat PHK. Itu kayak geledek di siang bolong gitu loh. Karena nggak pernah dipersiapkan untuk pada satu hari menerima surat PHK tersebut. Ayah saya kan kerja di satu perusahaan 30 tahun, nggak pernah mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu reaksi pertama saya adalah, wah, ngelamar pekerjaan deh. Tapi kalau mengelamar pekerjaan lagi dalam keadaan krisis, dari 10 lamaran dikirim ditolak oleh 15 perusahaan kali. Jadi akhirnya kita terpaksa mendirikan suatu usaha, dan usaha yang paling mudah didirikan adalah usaha yang tanpa modal terlalu banyak adalah usaha konsultan. Dan konsultan keuangan adalah bisnis pertama saya kebetulan. Kita alhamdulillah berdiri sekitar tahun 97, di mana kita mulai dengan 3 karyawan. Kita terus naik kelas menjadi perusahaan investasi, dan hari ini kita sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan. 50.000 karyawan. Dari 3 karyawan tuh ya, sampai 50.000 karyawan. Oke, ini luar biasa. Nah, ini kan sekarang, tadi saya bicara dengan Willix, basicnya adalah his business itu based on technology. Ya. Karena ini udah bicaranya website, media sosial, internet dan sebagainya. Ini kan sekarang fenomena ini sudah ada di mana-mana. Ya contohnya dengan Gojek sekarang sampai ribut kemarin dan sebagainya. Nah, gimana menanggapi masalah ini sekarang bagaimana? Ya, kita nggak bisa menafikan bahwa teknologi dan digital yang merupakan bagian dari gelombang keempat revolusi industri ini sudah terjadi gitu. Kita harus merangkul teknologi tersebut dan industri digital justru untuk yang kita sebut sebagai memberikan peluang kepada para usaha mikro kecil menengah ya. Karena fondasi daripada ekonomi Indonesia itu kan UMKM. Ada 57 juta unit usaha UMKM. Kalau diberikan sentuhan teknologi dan digital, kita akan bisa menaikkan kelas mereka. Selama ini mereka hanya jalan di tempat, tapi kalau kita beri akses kepada teknologi dan digital, mereka tiba-tiba bisa mengembangkan perusahaannya dan bisa menciptakan lapangan kerja. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, berarti intinya adalah sekarang kita mau tidak mau harus siap dan menerima dengan teknologi tersebut ya? Sudah keniscayaan, kita nggak bisa menolak bahwa ini adalah gelombang yang menjadi keseharian kita ke depan. Mungkin dalam 5-10 tahun lagi semua industri harus menggunakan teknologi dan digital dalam setiap aspek daripada proses, mulai itu produksi, marketing, sampai ke keuangannya. Dan saya lihat ini di Indonesia ada anak-anak muda, Mas Willix mungkin dari Australia melihatnya, tapi saya ngelihat tokoh-tokoh di Indonesia yang tadi disebut Mas Nadiem Makarim di Gojek, Zaki, Bukalapak, itu mengalami suatu pertumbuhan yang sangat fenomenal karena mereka merangkul digital dan teknologi. Bapak sendiri sempat mampir ke kantornya Nadiem? Iya, Gojek. Saya lucu ceritanya karena 2 minggu sebelumnya secara keterpaksaan saya harus naik ojek, dan waktu itu ojek pangkalan yang saya naikin. Saya nggak pernah berzikir sebanyak itu di dalam hidup saya karena ngebut banget gitu loh. Jadi waktu mau ke kantor Gojek, Nadiem bilang, coba deh Mas Andi naik Gojek, rasakan perbedaannya. Ya memang berbeda sekali gitu. Gojeknya datang tepat waktu, dibilang sekitar 30 menit, orangnya ramah dan layanannya memang bagus.
Dan begitu saya datang ke sana, saya kaget sendiri gitu bahwa pengemudi ojeknya sudah punya pendapatan 3,5 sampai 7 juta per bulan, which is very good, sangat bagus. Dan ternyata sudah 200.000 lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh Gojek. Jadi kita harus lihat bahwa perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi teknologi juga selain memangkas daripada distribution atau rantai distribusi ini juga ternyata menciptakan lapangan kerja. Yang menarik tadi adalah kata-kata Pak Sandiaga Uno ketika mengatakan saya tidak pernah berpikir sebanyak itu dalam hidup saya. Ketika naik ojek dan ngebut ojeknya gitu. Zikirnya banyak banget dan berdoa terus. Itu waktu naik ojek pangkalan. Iya, karena kebetulan waktu itu macet, terus yang ada hanya teman-teman, bukan artinya mereka semuanya seperti itu ya. Salah satunya. Salah satu, tapi saya rasa kan kalau misalnya mereka bisa mengadaptasi teknologi juga di training, mungkin akan ada perbaikan ke depannya. Yang saya tidak mengerti, ini mungkin ini keluar dari fokusnya kita ya. Yang saya tidak mengerti, setahu saya perusahaan-perusahaan transportasi konvensional itu sebenarnya sudah sejak lama punya aplikasi. Iya. Iya kan? Karena setahu saya mereka sudah lama punya aplikasi. Betul, tapi yang mereka keluhkan itu, dan saya bicara sama teman-teman yang berbasis aplikasi tersebut, adalah keharusan mereka memiliki perizinan yang spesial, keharusan mereka memiliki pool, jadi nggak level playing field. Jadi mereka ibaratnya bersaing tapi tidak setara dalam keharusan untuk memiliki berbagai persyaratan. Itu yang mereka tuntut. Selama itu persaingannya setara dan seimbang, tentunya mereka siap bersaing. Nah, menurut Anda sendiri apa yang terbaik dilakukan? Sebagai pembuat regulasi, pemerintah harus berpikir 2-3 langkah ke depan, bahwa sekarang ini aplikasi teknologi sudah tidak bisa disingkirkan lagi, sudah pasti menjadi bagian kehidupan kita. Tapi ke depan bagaimana caranya, satu, pelatihan para pengemudi konvensional ini diberikan pelatihan supaya bisa beradaptasi. Nomor dua, hal-hal yang memberatkan mereka, pungutan atau pendaftaran yang selama ini membebani mereka, itu dihilangkan supaya mereka bisa bersaing secara adil. Kalau enggak pasti akan terjadi hal seperti itu lagi. Betul, karena penghasilan mereka pasti kan turun dibandingkan dengan layanan yang lain, mereka nggak bisa bersaing, itu nggak adil juga gitu. Jadi supaya semuanya bergerak dalam suatu azas keadilan, ya kita harus samakan atau ratakan dan setarakan persaingan itu sendiri. Dan seperti kata Anda tadi bahwa ini akan terjadi di semua aspek kehidupan pada akhirnya. Semua dalam kesehatan, pendidikan, ini akan ada terobosan-terobosan teknologi dalam pekerjaan, ini freelancer sudah lakukan, dan saya rasa kita lihatlah 5-10 tahun lagi secara fenomenal ini industri akan berubah karena aplikasi teknologi dan digital akan masuk di setiap sektor. Oke, ini menarik karena sebenarnya kalau saya lihat akhirnya terjadi penyamarataan gitu menurut saya, karena yang dulu itu orang jualan itu harus punya toko, harus punya kantor, harus punya apa. Sekarang bahkan anak SMA bisa jualan loh. Iya, betul. Di Instagram. Betul. Dan bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi kalau dia giat. Jadi akhirnya semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya. Betul. Tapi secara tidak langsung ketika setiap orang memiliki sebuah kesempatan yang sama, di sini akhirnya terjadi penyamarataan yang luar biasa nih. Iya, makanya kan dibilang bahwa digital dan teknologi itu adalah demokratisasi daripada peluang usaha. Jadi semuanya memiliki peluang yang sama untuk mengakses sebuah usaha dari apakah dia pelajar SMA ataukah dia pensiunan, selama dia bisa mengakses teknologi dan digital dan peluang yang sama, itu akan meningkatkan efisiensi. Dan di sini menurut saya kita mesti melihat bahwa ekonomi Indonesia selama ini kan kurang efisien. Justru teknologi dan digital ini akan hadir untuk mengefisienkan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Jika tanya umurnya, Jika. Iya nih, aduh manggilnya tuh Om apa Mas apa soalnya kelihatan awet muda banget ya, karena sering olahraga lari ya, Iya. lari sambil dikejar warga gitu. Lari maraton, ya saya rutin lari, tapi ya kalau di Jakarta kan nggak banyak tempat yang kita bisa lari ya. Biasanya sih di daerah Senayan sama Car Free Day itu beda ya sama di Sydney ya. Jadi kita mimpi juga pada satu saat nanti Jakarta juga punya ruang-ruang terbuka seperti kota-kota besar lainnya. Boleh tahu usianya?
Tahun ini 46 mau 47 sekitar 2 bulan lagi. Oh, akhirnya gue punya temen. Berarti ini generasi apa? X. X, betul. Generasi Iya, X. iya. Generasi Jadi X itu usia 40-an ya berarti ya, generasi X 40 ke atas. Generasi Y ya, generasi Y. Kalau terakhir ini kayaknya kalau anak-anak sekarang kalau saya bilang generasi N. N, aku juga termasuk. Ya kamu termasuk. N itu apa? Nunduk. Berarti gadget terus. Oh, generasi nunduk. Iya, generasi Oh, iya, benar. nunduk. Kalau sekarang udah generasi Iya nunduk. juga gitu. sih. Oke, menarik. Nah, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa generasi Y ini salah satu dampaknya adalah mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi banyak sekali orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, saya tuh sering sekali menyatakan hal ini. Banyak anak-anak sekarang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar S1. Tanpa mereka sadari setelah mereka punya gelar S1 yang berupa sebuah kertas itu, mereka belum tentu bisa kerja. Karena mau kerja di mana? Gitu. Yang lulus S1 jumlahnya berapa juta? Gitu. Iya. Nah, gimana kalau menurut Wilixton, Anda sendiri? Jadi ini adalah suatu PR besar ya di dunia pendidikan, khususnya yang tadi bicara millennials ya, bahwa kita selama ini fokus dalam pendidikan yang umum dan bicara mengenai general. Jadi mereka itu begitu lulus itu siap kerja tapi bukan siap pakai. Kita di dunia usaha waktu saya masih menjadi pengusaha rata-rata antara 6 sampai 9 bulan, kadang-kadang sampai setahun harus mentrain ulang lulusan-lulusan tersebut. Itu kan mahal banget. Nah, ke depan saya menganjurkan sekolah-sekolah itu udah harus memulai program-program seperti internship atau magang ya. Jadi selama mereka kuliah, jangan hanya kuliah di kelas, tapi keluar. Setiap semester mungkin mereka 2 sampai 3 bulan magang di perusahaan supaya mereka siap begitu mereka lulus udah nggak harus lagi dilatih lagi, tapi mereka udah siap bekerja. Itu satu. Nomor 2, menurut saya universitas harus fokus dalam pendidikan kewirausahaan, entrepreneurship, agar mereka begitu lulus bukan mencari lapangan pekerjaan, Tapi membuat lapangan pekerjaan. menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya ekonomi kreatif sekarang. Ekonomi kreatif itu sekarang sekitar 7% daripada PDB kita, dari ekonomi kita. Diprediksi akan bertumbuh sampai 12 sampai 20% ke depan. Pak Triawan Munaf dari Backcraft udah bilang nih, kita kurang nih pegiat-pegiat ekonomi kreatif yang jago create konten kayak Mas Dedi gini. Nah, mereka ini begitu keluar harus mampu untuk menciptakan peluang buat dirinya sendiri. Jadi nggak mencari lapangan pekerjaan, tapi justru membuat lapangan pekerjaan. Membuat Dan lapangan. yang tadi yang pertama mungkin bisa saya simpulkan berarti they have knowledge tapi they don't have skill gitu ya. iya, knowledge-nya ada, skills-nya minim. Skillsnya minim. Oke. Kalau menurut Wilix? Basically, very agreeing with Mas Uno. Kalau itu di Australia itu kita diajarin supaya bisa adapt, supaya bisa belajar dengan cepat. Jadi pas kalau saya hire Australian graduates atau US graduates itu langsung masuk gitu. Langsung mudah adapt, gitu ya? iya. Dan Indonesian harus di retrain. Kalau misalnya kita bicara begitu, berarti negara kita nih sudah dalam siaga 1 dong. Karena sebentar lagi era globalisasi masuk, orang-orang luar akan masuk ke Indonesia. It is they have more skills. Iya. Saya kemarin 2 tahun lalu ke Thailand. Mata pelajaran yang paling populer di sana adalah bahasa Indonesia. Mereka sudah menyiapkan skill itu. Karena dia lihat pasar yang paling menarik dengan masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah Indonesia. Mereka menyiapkan diri. Nah, kita kalau nggak punya kesempatan untuk menangkap peluang tersebut, menciptakan suatu bisnis yang menarik dan pasar yang baik ini akan diambil oleh para pebisnis dari negara lain. Akhirnya kita gigit jari dan nggak akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya, iya, iya. Ini menarik nih karena saya kadang kan ada beberapa, karena kalau saya tulis Twitter atau Instagram, saya tuh suka nyampur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu. Iya. Dan banyak lah, ya we can call it haters, tapi menurut saya bukan haters juga gitu. Inilah sebutannya polisi EYD gitu ya. Jadi mungkin atau kalau di luar grammar Nazi ya, gitu ya. Jadi mereka suka ngomong, kok Mas Dedi ini nggak menghargai bahasa Indonesia sih? Kok nyampur Inggris? Kok pakai Inggris gitu? Nah ini mungkin sebuah jawaban gitu ya. Mas Uno mengatakan bahwa di Thailand itu mereka sekarang ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Udah menyiapkan tuh ya. Sudah menyiapkan. Berarti mereka sudah siap untuk masuk ke Indonesia
kerja di Indonesia. Iya, dan perusahaan-perusahaannya sudah siap untuk memperluas pasar ke Indonesia. Malah saya dengar dari teman-teman di Kadin bahwa ada beberapa perusahaan yang lagi ditarget untuk diakuisisi perusahaan-perusahaan Thailand. Nah, makanya. Nah, Anda bagaimana nih kalau misalnya begitu, Anda yang tidak mau belajar bahasa luar, bahasa Inggris tidak bisa, belepotan, mungkin Anda bisa kerja di jalur Gaza nanti. Banget mas. Hari itu mah. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Atau 100 juta dolar kalau kita beliin ubi celembu, kita bagiin ke orang-orang yang kentut satu dunia.